Sebelumnya, kita sudah mencari data laporan keuangan perusahaan yang bergerak pada bidang healthcare melalui situs resmi idx.co.id atau yang biasa disebut dengan PT Bursa Efek Indonesia. Nah, dari data tersebut, kita akan mengolah dan menganalisis menggunakan regresi linear berganda di Excel ya. Yang pertama, buka menu data di Excel, kemudian pilih data analisis, pilih regression, lalu tekan OK. Nah, di situ kita masukkan data input Y-Ranks dari kolom D4 sampai D28 yang berisikan laba bersih. Kemudian untuk input X-Ranks itu kita masukkan aset atau X1 dengan harga saham X2 dari E4 sampai F28. Kemudian centang kolom labels dan centang kolom new worksheet play. Tekan OK. Dan hasil regresinya langsung keluar pada set baru. Sekarang kita lihat pada output regresinya. Yang pertama, di sini ada multiple R yang bernilai 0,9235. Ini menunjukkan korelasi antara Y dengan X1 dan X2 yang tergolong sangat kuat karena mendekati angka 1. Selanjutnya, pada adjust R-square yang bernilai 0,839, yaitu nilai koefisien determinasi 83,9% yang berarti bahwa X1 dan X2 menjelaskan Y sebesar 83,9%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor dari variabel lain. Dari sini juga kita dapat melihat persamaan regresi bergandanya, yaitu Y sama dengan negatif 46.957.950.430 ditambah 0,097 X1 ditambah 1.048.282,75 X2. Setelah itu regresi 2, buka set 1, lalu data analisis, cari regression, lalu klik OK. Untuk nilai Y, yaitu laba, tarik ke bawah. Dan untuk nilai X yaitu aset dan harga saham, tarik ke bawah. Setelah itu checklist semua. Lalu OK. Dan muncul hasilnya berupa tabel dan aset X1 residual plot, harga saham X2 residual, aset X1 line fit plot, harga saham X2 line fit, dan normal probability plot. Setelah itu dirapikan terlebih dahulu. Lalu blok koefisien dan beri warna. Selanjutnya kita akan mencari standar error. Nah, langkah-langkahnya yaitu klik data analisis, terus regression, habis itu klik OK. Nah, input Y-nya ini dari laba Y, dari judul laba itu sampai akhir itu. Terus yang X yaitu aset X1, harga saham X2 itu. Terus label, checklist, new worksheet, checklist. Nah, yang akhir itu jangan di checklist. Terus OK. Nah, nanti akan muncul hasilnya. Sheet-nya kasih nama standar error. Nah, habis itu kita rapikan terlebih dahulu. Terus habis itu beri warna yang standar error.
Terus yang bawah standar error juga. Maka dari itu diketahui SB1 yang aset X1 itu 0,008, terus yang SB2 yaitu harga saham atau X2 yaitu 8886.156,858. Selanjutnya kita cari hipotesis. Caranya sama seperti tadi, data analis, langsung pilih regression, terus blok laba ditaruh input Y, terus aset sama harga saham ditaruh di input X, terus centang label dan new worksheet play. Terus kita ganti sheetnya dengan nama hipotesis. Terus dapat kita ketahui hipotesisnya itu dapat F 60939 sekian dan signifikan F 1,8036 sekian. Terus kita kasih warna biar mengetahui, biar berbeda. Kita menentukan uji parsial dengan cara memilih data analisis, lalu kita memilih regression, pencet OK. Nah, untuk input Y itu kita isi dengan laba, menarik dari laba ke bawah. Untuk input E kita memilih aset dan harga saham, lalu kemudian ditarik ke bawah. Selanjutnya untuk labelnya kita centang lalu pilih OK. Nah, setelah itu pasti akan muncul data seperti tabel. Kemudian kita untuk sheetnya kita namakan uji parsial, lalu kita besarkan dulu tabelnya tadi. Kemudian di stat kita kasih warna. Di stat ialah hasil dari uji parsial.